Coba bayangkan betapa begini orang tua, pasandar orang tua. Allah dinginnya, datang makanan, datang minuman, datang kiriman dari anak, macam-macam Pak nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu jemaah salat Isya, insyaallah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini telah memasuki malam ke-24 dari ibadah tarawih Ramadan kita dan hari yang ke-23 dari ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan kita dalam rangka menjalani ibadah Ramadan, amalia Ramadan, insyaallah sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya katakan kita diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan? Kadang-kadang di akhir Ramadan inilah disebut dengan babak final, ya. Di awal-awal Ramadan semuanya penuh sampai ke belakang. Di akhir Ramadan mengalami kemajuan, ya kan? Kemajuan Pak. Ya. Dulu waktu pernah saya sekali sini ada 5 saf. Nah, sekarang makin 2 ya, 3 saf. Tapi ini dipertahankan. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk dalam golongan orang yang lulus babak final ini mendapat gelar la'allakum tattaqun, ya, menjadi orang yang bertakwa dan diterima amalia Ramadan kita. Karena apa? Karena sesungguhnya ibadah Ramadan inilah adalah bulan yang memang diobral oleh Allah. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Rugilah orang yang ketika masuk Ramadan dia menyia-nyiakan Ramadan itu sendiri. Kenapa? Maqama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan hanya mengharapkan takwa dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kultum kita pada malam hari ini saya akan menyampaikan ada 3 amalan penduduk ahli surga. Kalau ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, maukah kita masuk surga? Mau, ya. Semuanya orang yang waras, orang yang berakal, maupun barangkali orang yang aman-aman saja ibadahnya, ditanya masuk surga, pasti dia mau masuk surga. Cuma ada 3 amalan penduduk ahli surga. 3 amalan ini berat Pak dilaksanakan. Barangkali bertolak dengan hati nurani kita, bertolak dengan pikiran kita, rasional kita. Apa kata baginda Rasul? Salasun amalun min ahlil jannati. Ada 3 amalan dari penduduk ahli surga. Yang pertama apa kata baginda Rasul? Wa ta'fu amman zalamak. Memaafkan orang
yang bersalah dengan kita. Nah, itu beratnya tuh. Kalau orang bersalah dengan kita, kita yang memaafkan, berat Pak. Tapi kalau kita bersalah minta maaf, itu wajar. Ustaz Hasbullah, saya minta maaf ya, dulu ada kesalahan, dulu pernah ngatain Ustaz, ya, sampai orang tahu bahwa Ustaz itu begini-begini, padahal tidak. Maka saya minta maaf dengan apa yang saya pernah lakukan. Pasti itu wajar itu. Meminta maaf kepada orang yang kita salah, wajar kita minta maaf. Tapi yang tidak wajar adalah memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Apalagi sekarang ini banyak nahan santing. Tahu nah santing Pak? Ku haram nah maafkan dia tuh. Dia tuh lah capek aku. Laku maaf masih juga. Laku maaf masih juga. Sudahlah. Jadi juga tabiat orang tuh Pak. Lah kita maaf masih juga salah. Lah capek. Sudah ya. Nah ini berat Pak. Jadi amalan yang pertama ini memaafkan orang yang bersalah dengan kita. Nah, momentum Ramadan dan mendekati Idul Fitri ini, mari kita buka pintu maaf kepada orang yang salah dengan kita. Ya, kadang-kadang kita Pak, agak nahan santing itu. Gengsi lah aku. Dia anak buahku. Aku minta maaf. Gengsi aku. Dia anak aku minta maaf, gengsi. Kadang-kadang gengsi inilah yang membuat kita tidak memaafkan orang lain. Karena kita mempunyai jabatan, karena kita mempunyai kedudukan, karena kita mempunyai kekayaan, maka kita gengsi memaafkan orang. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wal yafu wal yasfahu wa antafu aqrabu littaqwa. Berilah maaf, berilah salam orang yang bersalah dengan kita, karena sesungguhnya maaf itu adalah mendekatkan kita kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, amalan ahli surga itu adalah wa tu'ti amman haramak. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Berat juga Pak. Ngasih terus. Tidak pernah aja balas pantun. Bu, Ramadan ini Bu sering ngasih tetangga misal ya. Apa ngasih kue, apa ngasih lauk, apa ngasih apa misalnya pindang misalnya. Kita kasih satu kali tempoyak. Karena dia 5 orang, kita kasih 6 lauk. Lebih 1. Tahu-tahunya Bu, piring kita itu dikasih baliknya tidak dicuci. Tempoyak tadi masih ada apanya, sisanya. Kira-kira hari kedua Ibu mau ngasih beda. Nak dorisinya, cucinya beda piring kita. Hari pertama dikasih tempoyak. Ibu yang hari kedua kasih beda. Kasih beda Bu. Oke, kasih hari kedua rendang atau sop lendeng, sambung penyakitnya, balik piring kotor. Kasih. Yang ketiga kasih beda. Bohong. Manolah. Nggak usah lah nak ngasih balik cucu piring beda dilah ya. Itu kan jawabannya Bu. Nggak usah lah nak minta isi piring kita itu. Cuci bersih-bersih. Jadilah, senang hati. Ini piring kotor tuh lah dikasih ke kita. Berat kan? Berat. Kasih. Maka konsep terima kasih itu Bapak Ibu, ya. Ini konsep terima kasih. Terima kasih. Itu harusnya bukan terima. Kadang-kadang kita ini terima. Jahit, dari keluar lagi kasihnya. Maka orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang bersyukur kepada Allah, dia memakai konsep terima kasih. Terima kasih. Itu amalan surga.
Jadi apapun kita dapat rezeki, kadang-kadang nikmat Allah itu luar biasa diberikan kepada kita. Kita ini kadang-kadang memandang nikmat Allah itu hanya ke atas. Kalau kita melihat ke atas, pasti orang ini tidak pernah bersyukur kepada Allah. Ya tak? Tetangga beli mobil, kita yang sakit. Tetangga beli motor NMAX 2 untuk anaknya, kita yang pening. Ya, tetangga beli pula rumah baru untuk anaknya, kita yang demam. Ada kan? Ada itu. Kenapa? Karena kita memandang ke atas. Orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, dia selalu memandang ke bawah. Alhamdulillah saya punya mobil, tetangga saya punya motor. Alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya punya sepeda. Alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya jalan kaki. Alhamdulillah saya sehat jalan kaki, tetangga saya lumpuh. Alhamdulillah saya masih lumpuh, tetangga saya sudah diantar kemarin. Gitu Pak, diantar ke Sungai Kambang, ke Putri Ayu kan. Itu konsep syukur. Jadi kalau kita melihat ke atas, pasti kita tidak pernah syukur. Wah enaknya jadi pejabat. Iya, alhamdulillah. Kita bersyukur tetangga kita jadi pejabat, jadi apa. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa minjam mobil dia. Itu kan? Itu syukur. Bisa minjam mobilnya. Walaupun kita tidak punya mobil, paling tidak bisa kita minjam mobilnya kalau ada hal yang perlu. Itu kita doakan. Jangan kita rusak hati. Nah, lah pula. Dia lagi. Aku ni kapan? Mati bu. Ya, orang tak ngapa-ngapa kita masuk rumah sakit. Ini datang ya tetangga. Ibu sakit apa bu? Jantungan. Kemarin bu, tetangga sebelah saya tuh mati karena jantungan. Lalu mati. Dengar mati tadi, mati. Apa itu? Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Membenci kawan tetangganya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuh. Yang kedua. Yang ketiga, amalan ahli surga itu adalah wa tasilu amman qata'ak. Menyambung tali silaturahmi orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini Ramadan ini ada tak? Dia dapat teguran. Ada yang memutus silaturahmi? Banyak Pak. Ada lagi dosa lah tetangga apa? Adik beradik. Gara-gara apa? Warisan. Warisan tak ada berbagi rata. Abangnya cowok, adiknya cewek, 2 orang. Kena dia be. Dia 70%, adiknya bagi 50% seorang. Apa kata adiknya? Makanlah kau bang. Ambillah kau harta itu. Aku haram. Aku tak pernah naik ke rumah kau. Aku tak pernah ikut kau. Sampai mati pun aku tak akan datang ke rumah kau. Ada tak cerita itu? Ada. Di mana? Di mana? Di RT ini. Sana ya. Sini datang. Sini bagus kalau. Di RT saya Pak 17 tahun seluruh. Wah. Itu kalau nengok kalau berjalan dia tuh angin nar kawan nih. Namun nak ketemu tu tak mau dia. Ada macam itu Pak. Mau ketemu papa saya tak mau dia. Ngelos. Itu santing juga itu. Ya, tak mau dia mau menyambung silaturahmi. Kalau anak adik-beradik macam itu, bapak ibu nanggung orang tua di kuburan. Gara-gara warisan, nanggung orang tua di kuburan. Kenapa? Anaknya tidak soleh dan soleha. Maka penting bapak ibu, kita tinggalkan generasi muda kita ini, anak kita, jadikan dia anak yang soleh dan soleha. Dan ketika kita tinggalkan harta, dia gunakan hartanya untuk kebaikan, untuk kepentingan umat dan umum. Seperti contoh ini Pak, ya,
Masjid Nurdin sama dengan apa? Ya, Abu Bakar Sari. Betapa nikmatnya almarhum Abu Bakar dan Ibu Sari itu. Dibangun nama orang tuanya Ustaz Jalhendri ya. Dari adik-beradik akor dia. Saya merhatikan akor dia. Ya, Pak. Ustaz Jalhendri, Ustaz apa lagi itu? Haril. Luar biasa. Coba lihat Pak, dengan dia mengembangkan untuk membangun masjid untuk orang tuanya, semua usaha adik-beradik berkembang. Tak ada saya melihat tutup. Hidayatullah An-Nur tak tutup, Mahabbatullah tak tutup. Hidayatullah berkembang lagi di Beringin, bahkan muka cabangnya. Kenapa? Karena dia birrul walidain. Salah satu birrul walidain itu adalah bagaimana menyenangkan hati kedua orang tuanya. Kita gunakan amal jariah untuk orang tua kita. Abu Bakar Sari, Mahabbatullah, Masjid apa itu? Marene, Mahabbatullah. Lah bangun pula Masjid Ka'bah pula di apa? Di Nes, di apa nama Pertam. Saya kemarin hadir bertakab batu pertama itu. Coba bayangkan betapa begini orang tua. Pasandang orang tua. Allah dinginnya. Datang makanan, datang minuman, datang kiriman dari anak, macam-macam Pak, nikmatnya ya. Yang almarhum Abu Bakar dengan Ibu Sari itu, kalau nak kita tengok, bukanlah kuburannya, pakai AC aja tidur gini ya. Makanannya datang dewe ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Anaknya anak yang soleh dan soleha. Mana ada anak ini? Ada? Nah, yang sini ada? Ada. Itu luar biasa. Itulah gunanya harta ditinggalkan orang tua untuk kepentingan orang tua. Ketika kita memikirkan orang tua, maka anaknya coba lihat, tidak pernah dia merasa miskin ya. Tetap dia kaya, tetap dia memberi zakat, fitrah dan lain sebagainya. Ini penting kita meninggalkan anak soleh dan soleha. Kenapa? Karena disitulah nanti kita mendapatkan amal jariah. Waladun soleh yad'ulahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jangan sampai kita meninggalkan anak kita anak yang toleh. Yang toleh itu yang jelek, yang buruk. Teman-teman dugem. Kalau dugem anak siapa apa? Mak bapaknya dugem juga dalam. Lemah aleming. Anaknya dugem di atas nih. Minum, ceki murni, judi, nanggung bapaknya di kuburan tuh. Kenapa? Anaknya berjudi, anaknya di belakang kuburan Cina tuh mainnya. Ya, belakang kuburan Cina siapa? Ada tak? Masih itu? Masih. Wildan masih. Pernah ke sana? Waduh. Alhamdulillah, itu langganan dia, nanggung pak bapak ibunya. Kalau gitu anaknya kerjanya ya. Maka dari itu Bapak Ibu, 3 amalan penduduk surga ini berat memang. Cuma kalau kita membuka hati kita dengan hati yang tulus, ikhlas, insya Allah tidak berat bagi kita. Maka dari itu mari kita ya, umur kita yang tidak panjang ya. Siapa yang tahu umur kita? Tidak ada yang tahu kan? Misalnya Ustadz Wildan duluan, saya belakangan, tidak apa-apa. Atau saya belakangan, Ustadz Asbullah duluan, tidak apa-apa juga. Tapi itu tidak tahu Pak. Kalau dikasih tahu malaikat Israel, Pak Kaspul, Ustadz Kaspul, umurmu tinggal 3 bulan lagi. 3 bulan Pak. Kalau kasih tahu, mungkin saya tidak ada lagi masjid rumah, duit yang ada. Kenapa? 3 bulan lagi Pak, ya kan? Karena kita tidak tahu umur kita, maka kita harus waspada. Maka kita tingkatkan amalia Ramadan, amalia kita, karena itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Ditanya mana sholatmu, mana puasamu, mana hajimu, mana umrohmu, mana zakatmu, mana infakmu, mana amal soleh kepada manusia. Kalau kita punya itu, insya Allah kita tidak berat untuk melalui berbagai macam halangan dan rintangan. Sampai nanti kita
Shiratal mustaqim, ketemu baginda Rasul di haud, telaganya. Ya, kalau sudah ketemu dengan baginda Rasul di telaga Shiratal mustaqim, pasti kita masuk surga. Ya, mau masuk surga tadi? Jadi gunakan kesempatan yang kita tidak tahu ini untuk betul-betul melaksanakan amalia-amalia selagi kita mampu, dan berbuat baiklah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kenapa? Karena hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang meninggalkan dunia ini insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim alaina bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Sering-seringlah baca itu ketika habis sholat 5 waktu maupun sholat sunat-sunat yang lain. Karena itulah modal kita, ya Allah, akhiri hidupku ini, meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau akhiri dalam keadaan su'ul khatimah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan bagi diri saya sendiri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.